Aneh juga ya, di satu kota di Surabaya itu banyak kelompok teater ya. Nah tapi ternyata juga di dalam satu kelompok-kelompok itu terjadi fanatisme gitu. Nah aku nggak ngerti, barangkali ya karena ada kompetisi-kompetisi itu yang akhirnya orang itu jadi persaingannya sangat tinggi dan jadi membentuk fanatisme gitu. Dulu tuh di Balai Pemuda ada Gomlo, ada Leo Christie, ada Nanel, ada Frankie Sahilatua, terus di seni rupa itu ada Amang Mawardi, ada Anang Rahman, ada Krishna Mustajab, kelompok-kelompok aksara yang tua-tua. Nah semuanya ini menasional gitu. Apa kabar Mas? Ya alhamdulillah sehat. Pokoknya tetap aktivitas ya Mas ya? Iya. Harus tetap gerak ya Mas ya? Iya harus jaga semangat lah. Olahraga Mas? Ya kalau pagi jalan-jalan aja sambil cari keringat di panas-panas itu. Jalan-jalan kemana itu? Ke mall? Enggak ya di sekitar rumah itu. Tak kira Mall ya jalan-jalan. belum buka. Tapi Surabaya udah buka loh Mas. Oh iya pagi kan, bangun tidur pagi Oh olahraganya. iya. Mall buka jam 10. Iya. Kondisi pandemi ini pokoknya tetap harus aktivitas Mas. Ya mau tidak mau ya kita tetap, ya kehidupan ini harus tetap dijalani. Jadi ya harus tetap. Anda ini kan seniman teater Mas. Itu gimana ceritanya? Saya dulu itu waktu kecil ya di kampung kan biasa. Saya lahir di Petemon. Jadi di lingkungan situ 17-an tuh rutin. Nah, waktu itu aku dan teman-teman yang sebaya anak-anak itu yo main 17-an, main teater, bikin teateran kayak gitu, operet apa segala macam. Tapi di satu kampung itu ada kelompok ludruk. Itu sudah lama, dari generasi yang sepuh-sepuh sampai di bawahnya sampai, nah akhirnya dari 17-an itu akhirnya diarahkan main bikin ludruk anak-anak. Jadi aku dan kawan-kawan main ludruk anak-anak. Awal mulanya begitu. Nah aku di satu kampung itu ada satu ruang publik ya, di halaman tetangga itu jadi ruang publik dulu. Jadi hampir malam minggu atau hari minggu itu ada jaran kepang main di situ, terus ada reok main, ada orang jual obat juga. Pokoknya rutinitas itu jadi ruang publik gitu. Jadi aku lebih kenal dengan kesenian tradisi dari situ. Terus dari main ludruk tadi itu, terus ada satu kelompok teater yang tertarik gitu. Nah akhirnya direkrut, ini merger antara kelompok. Tapi yang diambil cuman kelompok ludruk anak-anak ini ditarik untuk ke teater itu. Nah teater itu enggak punya sanggar anak-anak. Nah aku jadi pemain anak-anak dengan kawan-kawan itu. Ludruk ya berarti Mas ya? Bukan, sudah enggak ludruk lagi, tapi teater. Teaternya? Teater anak-anak. Nah dia sudah punya yang golongan remaja-remaja berdewasa. Nah aku yang di sanggar anak-anak itu. Udah akhirnya bergulir sampai gede tuh latihannya. Kalau anak-anak di sanggar, kalau yang remaja latihannya di Taman Budaya itu, di Pendopo di situ. Si Mas, sampean kelahiran tahun berapa tuh Mas? Wah, Aku soalnya aku gak menangi Mas, nek zamanku aku gak ngerti juga ludruk iku ya apa. Sampean kelahiran tahun berapa? Aku lahir tahun 71. Oh yo, pantesan koyo aku sih belum lahir. Lah tahun ini enggak lah, selesai sebulan. Aku lu sebulan sampean ya Allah, boros ya aku rek. Aku 80-an Mas. Oh iya. 80-an.
Oh, tahun itu wis rame ya Mas yo teater ludruk. Ya, kalau di teater itu di Surabaya itu ada satu kompetisi namanya Lomba Drama 5 Kota. Nah, itu yang kayaknya memotivasi munculnya banyak kelompok-kelompok dari kampung-kampung itu. Nah, Lomba Drama 5 Kota itu kayak sekarang ini apa ya? Gerbang Kertas Susila gitu. Nah, itu banyak kelompok-kelompok dari kota-kota lain juga. Nah, itu. Jadi kayak misalnya Karang Taruna gitu ya kan? Ya. Mas? Nah, tapi itu akhirnya tidak berkembang pada satu wilayah. Karang Taruna itu kan satu lingkungan kampung itu aja, tapi dari orang-orang lain juga bisa masuk di situ. Ada yang kelompok-kelompok lahir dari kampung, akhirnya jadi kelompok profesional ada juga. Berarti sampai ini wis dari kecil wis punya bakat itu ya Mas? Ya, Mas Luhur. saya tidak yakin dengan bakat, cuma keterlatihan ya. Persoalan intensitas gitu. Ya, kalau bakat ini ya bakat itu kondi. Enggak, artinya kan wis ono jiwa rasa keinginan untuk pengen belajar itu gitu loh Mas. Ya, mungkin karena Kan zaman sakmono kan biasanya dulinane kan layangan. Lo ya tetap kita tetap kan dolanan itu? aku kalau sama teman-teman ya mainnya ya mainan tradisi yang zaman dulu itu aku masih menangis sama teman-teman itu. Jadi mulai keong gitu kan. Oh iya. Keong yang jadi balapan di air itu. Iya. Ya macam-macam sampai gandol truk barang di gandol pickup gitu. Nah, itu jadi aktivitas juga gitu. Nah, makanya akhirnya ada satu kegiatan lain di kesenian, ya berangkatnya dari lingkungan di tetangga kampung begitu, terus akhirnya juga ternyata ada juga orang lain juga yang mengamati, tertarik, terus akhirnya lebih diarahkan, jadi begitu. Mas, kalau pengen jadi pemain teater itu syaratnya gimana Mas? Ya syarat-syarat khusus saya pikir juga apa ya? Ya selain harus punya keseriusan, ketekunan begitu ya seperti yang lain lah. Gak harus bakat ya? Ya bakat kalau memang itu tidak punya didukung dengan intensitas dan disiplin yang baik ya tetap gak jadi apa-apa gitu. Nah, saya kira kalau saya lebih ini sih lebih meyakini bukan bakat tapi persoalan apa ya, ketekunan, intensitas itu menjadi satu hal yang penting. Kebiasaan gitu ya Mas? Ya. Pertama kali Mas Luhur ikut teater apa Mas? API? Enggak, aku dulu di teater Ragil. Ragil, oke. Ya, teater Ragil, terus pernah main di Bengkel Muda Surabaya. Tapi dari teater Ragil tuh ke teater Api ya, dari teater Ragil, terus beranjak dewasa itu terus ketemu. Nah kalau dulu kan aneh juga ya, di satu kota di Surabaya itu banyak kelompok teater ya. Nah tapi ternyata juga di dalam satu kelompok-kelompok itu terjadi fanatisme gitu. Nah aku nggak ngerti, barangkali ya karena ada kompetisi itu yang akhirnya orang itu jadi persaingannya sangat tinggi dan jadi membentuk fanatisme gitu. Nah makanya kalau waktu lomba itu apa ya kelompok-kelompokan nih Mas? Iya, persaingannya tidak sehat. Jadi ada kelompok lain yang main, nah kita ini nyeletuki, kita ini ngerecokin ini, ya semacam sabotase juga, begitu. Nah ini kan persaingan jadi yang tidak sehat juga. Nah begitu juga setelah tidak ada lomba gitu, nah di Taman Budaya itu ada 4 kelompok yang latihan tiap hari ya, di pendopo, di panggung terbuka, di depan gedung Catur Hasim, di belakang juga. Nah setelah itu jumlahnya ratusan ya, masing-masing kelompok itu 100 lebih gitu, banyak kan. Nah setelah mereka latihan itu, nah kita ini di tempat yang sama, setelah latihan kita ini ngopi di warung yang sama gitu. Nah aku dan teman-teman kelompok yang lain ya tidak akan bertegur sapa. Iya, aneh ya. Iya. Nah begitu, jadi itu karena ada fanatisme juga yang nggak ngerti ini akarnya dari mana. Jadi kok juga. geng-gengan ngono ya Mas? Iya. Ya tapi kita tidak pernah berselisih, tapi kita juga tidak mau tahu dan bersinggungan gitu.
teater sendiri itu aslinya ada macamnya apa ya Mas? Kayak monolog, terus apa lagi gitu Mas? Ya kalau genrenya macam-macam, banyak. Genrenya macam-macam. Ya ada yang realis, ada yang kontemporer, ada yang ya absurd dan macam-macam. Mas Luhur sendiri itu genrenya ke apa Mas teaternya? Sekarang ini lebih apa ya, kalau dibilang barangkali ini satu bentuk-bentuk kontemporer tentang teater tubuh gitu. Nah, lebih pada konsen tubuh gitu. Ya apa iki sih? Aku rada gak paham iki. Itu yang gimana itu? Ya kalau teater yang konvensional itu kan ada cerita, ada penokohan yang jelas. Nah alur ceritanya jelas, penokohannya juga jelas. Ada teks, ada naskah, ada dialog-dialog. Nah teater ini bertolak dari itu. Nah bahwa tubuh itu menjadi satu bahasa sendiri, tidak hanya bahasa oral atau teks itu. Gitu. Jadi pembahasannya bahasa-bahasa tubuh, ya bukan pantomim ya, bukan semacam itu, tapi ada satu metafora yang ditawarkan, ada kesan-kesan, ada simbol-simbol dari bahasa tubuh, dari visual yang begitu. Nah teater-teater sekarang mengalami satu pertumbuhan semacam itu. Kalau teater ini sendiri dikembangkan di dunia pendidikan Mas, misalnya dari sekolah ke sekolah. Ya saya kira ada juga kan, ekstrakurikuler ada. Terus kalau tidak salah di kurikulum itu pernah ada juga kayak, kalau tidak salah ya, sebagai satu pengantar begitu ada kok, pengenalan. Tapi kalau di sekolah itu lebih ke apa tadi Mas? Genrenya yang enggak apa? Ya saya kira yang pada dasar-dasar itu lebih cenderung yang realis, pada pengenalan saja. Jadi untuk persoalan itu menjadi satu ukuran kekaryaan apa itu saya kira belum. Enggak ya? Ya mereka belum diarahkan ke sana karena itu kan persoalan pilihan dan keseriusan ya. Karena mereka benar-benar serius menekuni itu. Nah saya kira prosesnya juga akan beda lagi gitu. Tapi Surabaya ini luar biasa loh Mas. Surabaya ini kalau ngomong teater ya banyak melahirkan seniman-seniman Mas. Ya kalau kita mengidentifikasi kira-kira ya, dulu tuh di Balai Pemuda ada Gomblo, ada Leo Christie, ada Nanil, ada Frankie Sahilatua, terus di seni rupa itu ada Amang Mawardi, ada Anang Rahman, ada Krishna Mustajab, kelompok-kelompok aksara yang tua-tua. Nah semuanya ini menasional gitu. Nah kenapa begitu? Barangkali ada satu iklim-iklim yang kondusif, ada dukungan-dukungan yang bagus juga. Karena tahun 71 itu Wali Kota Surabaya bentuk Dewan Kesenian Surabaya. Dewan Kesenian kedua setelah Jakarta ya, tahun 71. Nah bentuk, terus diwadahi di Balai Pemuda begitu. Nah ketika ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang cukup bagus, nah ini kan jadi keniscayaan ya, jadi keniscayaan muncul tokoh-tokoh itu, tidak hanya tokoh itu lahir dari karya-karya juga, dari perhelatan-perhelatannya juga. Nah barangkali itu jadi keniscayaan. Nah makanya pada periode-periode berikutnya kan dari wali kota ke wali kota, dari pemerintah itu jadi bergulir, aturan-aturannya jadi beda sampai sekarang kan. Nah di terakhir-terakhir sebelum wali kota yang sekarang kan banyak keributan dalam tanda kutip gitu ya. Nah persoalan-persoalan itu gitu. Nah ketika taman remaja ketika THR ditutup, taman remaja ditutup, Balai Pemuda ditutup. Nah padahal ini kan harus juga dilihat ya, kayak di taman remaja itu melahirkan banyak grup-grup rock gitu. Power metal lahir di sana, bumerang person-personnya juga dari sana. Banyak kelompok-kelompok musik rock itu besar dari taman remaja gitu. Nah artinya kita harus melihat bahwa itu satu bentuk partisipasi masyarakat dalam membangun citra sebuah kotanya kan. Kalau dulu Surabaya dikenal Surabaya Barometer,
musik rock gitu. Nah itu kan dari mana? Dari masyarakatnya, dari kelompok-kelompok rock itu yang melakukan perhelatan yang cukup bagus dengan karya-karyanya. Nah itu kan membangun sebuah citra sebuah kota.